Kalau kita menilik sejarah Mbah Ronggokusumo termasuk salah satu waliullah yang dalam semasa kehidupannya diberikan kelimpahan harta. Jadi termasuk waliullah yang kaya raya. Makanya sampai sekarang orang-orang itu berusaha untuk berziarah ke makam Mbah Ronggokusumo. Sapa ngerti ketularan sugih. Juga selama hidupnya Mbah Ronggokusumo terkenal dengan orang yang suka memberikan penyembuhan terhadap orang-orang yang sakit jiwa atau orang-orang gila, sehingga termasuk orang-orang yang suka menyembuhkan orang juga berharap untuk ketularan ilmu Mbah Ronggokusumo. Itulah makam Mbah Ronggokusumo. Mbah Montomakin untuk wilayah Kajen Pati ini juga lebih dikenal dengan si Cebule. Kenapa? Karena ketika termasuk kewalian Mbah Montomakin, kalau dia berada di lautan dengan menaiki ikan, saat itu dibawa sebuah seekor ikan yang saat itu mendarat di situ. Basa Jawane jebul-jebul wis melek, sudah sampai tempatnya. Saat itu juga daerah itu dinamakan si Cebule. Mbah Montomakin juga keturunannya banyak wali yang sangat terkenal di wilayah Jawa ini. Di antaranya ada Mbah Dullah Salam, juga tadi sudah Yai Sahal Mahfud, juga masih banyak yang lainnya. Nah, suasana di makam Mbah Montomakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di wilayah Margoyoso Pati, akan mengadakan penelusuran di makam para auliaillah. Saat ini kita berada di makam Syekh Montomakin. Kita ketahui bahwa Mbah Montomakin ini adalah duriyah atau yang menurunkan para ulama-ulama besar, juga mempunyai saudara-saudara yang mempunyai menjadi ulama besar, di antaranya ada Gus Dur, kemudian yang cucunya yang sangat kita mengenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Mbah Sahal almarhum Mbah Sahal Mahfud. Mbah Montomakin juga termasuk orang yang mengenalkan masyarakat Muslim Indonesia terhadap tarekat. Juga Mbah Montomakin kalau kita mengenal, dikenal dengan si Cebule, karena beliau berasal dari salah satu keturunan orang yang mempunyai pangkat atau bupati yang berada di wilayah Rembang. Kita ikuti penelusuran makam Mbah Montomakin. Suasana aula pendopo makam Mbah Montomakin, banyak orang yang sedang berdoa. Sangat terawat, bersih, sehingga orang yang mengunjunginya sangat nyaman sekali. Suasana di dalam makam Mbah Montomakin. Makam Mbah Montomakin sangat bersih, rapi, sangat terjaga, sangat nyaman sekali.
kebetulan masih banyak orang yang memanjatkan doa. Banyak sekali orang yang berziarah ke sini. Mbah Mutomakin untuk wilayah Kajen Pati ini juga lebih dikenal dengan si Cebulek. Kenapa? Karena ketika termasuk kewalian Mbah Mutomakin, kalau dia berada di lautan dengan menaiki ikan, saat itu dibawa sebuah seekor ikan yang saat itu mendarat di situ. Basa Jawane jebul-jebul wis melek, sudah sampai tempatnya. Saat itu juga daerah itu dinamakan si Cebulek. Mbah Mutomakin juga keturunan banyak wali yang sangat terkenal di wilayah Jawa ini. Di antaranya ada Mbah Dullah Salam, juga tadi sudah Yai Sahal Mahfud, juga masih banyak yang lainnya. Nah, suasana di makam Mbah Mutomakin. Ruang wanita makam Mbah Mutomakin. Kita ikuti penelusuran makam yang kedua, makam Mbah Syekh Ronggokusumo yang berada di desa Ngemplak Kidul. Kalau kita ukur dari makam Mbah Mutomakin tadi, arah ke selatan sekitar 2 km. Marilah kita masuk, kita telusuri makam Mbah Ronggo. Dari depan tampak indah. Kanan kiri kita lihat pemakaman umum, pemakaman masyarakat wilayah sini. Sebelah kanan juga makam umum juga. Kita memasuki makam Mbah Ronggokusumo. Kalau kita menilik sejarah Mbah Ronggokusumo termasuk salah satu waliullah yang dalam semasa kehidupannya diberikan kelimpahan harta. Jadi termasuk waliullah yang kaya raya. Makanya sampai sekarang orang-orang itu berusaha untuk berziarah ke makam Mbah Ronggokusumo. Sapa ngerti ketularan sugih. Juga selama hidupnya Mbah Ronggokusumo terkenal dengan orang yang suka
memberikan penyembuhan terhadap orang-orang yang sakit jiwa atau orang-orang gila, sehingga termasuk orang-orang yang suka menyembuhkan orang juga berharap untuk ketularan ilmu Mbah Ronggokusumo. Itulah makam Mbah Ronggokusumo. Inilah makam Mbah Ronggokusumo. Ruangan laki-laki. Aula makam Mbah Ronggo. Kalau yang ini adalah ruang ziarah untuk khusus wanita. Masih banyak ada yang sedang istirahat. Sekarang masih penelusuran makam Aulia Ilah di wilayah Pati. Kita sekarang berada di makam Yai Raden Muhammad Hendrokusumo. Makam ini awalnya adalah tempat tinggal beliau, Pak Hendrokusumo, yang kemudian sekarang dijadikan makam. Mbah Hendrokusumo adalah salah satu cikal bakal atau pengembang agama Islam di wilayah Gambiran, Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati ini. Mbah Hendrokusumo penyebar Islam sekitar abad 18. Beliau adalah putra Mbah Mutomakin yang akhirnya bertugas di wilayah Gambiran ini. Kita telusuri makam Mbah Hendrokusumo, penyebar agama Islam di wilayah Gambiran, Pati. Inilah ruangan makam Mbah Hendrokusumo. Agak inilah makam Mbah Hendrokusumo wilayah Gambiran, Pati. Ada aula untuk tempat beristirahat. Ada orang yang masih berdoa. Inilah makam Mbah Hendrokusumo yang berada di dalam tabir. Kita masih berada di wilayah Pati Kota. Sekarang kita menuju makam Mbah Maktum. Kalau kita bahwa Mbah Maktum adalah nama aslinya Sayyid Abdurrahman Al-Maktum. Kalau kita sering membaca mengenai dengan Mbah Maktum, dia adalah ulama dari Timur Tengah di masa Khalifah Kerajaan Istanbul Turki pada masa Sultan Muhammad. Sebetulnya dia adalah penyebar agama Islam di wilayah Malaka. Setelah dirasa untuk wilayah Malaka cukup adanya
berada di wilayah Pati ini sampai akhir hayatnya. Nah, termasuk salah satu biografi dari Mbah Maktum. Inilah silsilah dari Sunan Maktum. Beliau adalah seorang habaib lewat Sayyidatina Fatimah, kemudian Sayyidina Husain, kemudian turun lagi Sayyid Ali Zainal Abidin, kemudian turun terus Syekh Ja'far Shadiq, terus yang akhirnya sampai di Syed Abdurrahman Maktum, putra dari Sultan Mahmud atau Syed Mahmud. Kita memasuki gerbang makom Mbah Maktum. Sangat megah, indah, dan terawat. Kanan kiri pemakaman umum wilayah setempat. Ini lokasi makom Mbah Maktum. Kita akan mengitari makom. Panjang sekali, mungkin panjangnya sekitar 10 meter lebih. Makom yang lama. Juru kunci dari makam Mbah Maktum, Bapak M. Sayuti. Barangkali panjenengan kesini kebingungan, silakan untuk menelpon Pak M. Sayuti sebagai juru kunci. Demikian penelusuran makom-makom keramat di wilayah Pati. Ada satu makom di wilayah Pati yang tidak saya masukkan di channel di YouTube ini karena kemarin sudah saya dibuat YouTube yang lain, yaitu makom Mbah Saridin Pati. Sampai berjumpa kembali, mudah-mudahan bisa memberikan informasi pembelajaran manfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.